Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, saya, Sekar Yudhya Palupi, dan kedua teman saya, yaitu Uswatun Nur Anissa serta Sholawati Fitriana, akan mempresentasikan tugas kelompok kami, mata kuliah Pengembangan Kurikulum, dengan judul Kurikulum 2013. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kami jelaskan dalam video berikut ini. Nah, yang pertama adalah pengertian kurikulum 2013. Yang kedua, konsep dan pelaksanaan kurikulum 2013. Yang ketiga, isi dokumen kurikulum 2013. Dan yang terakhir adalah perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006. Kurikulum 2013 adalah kurikulum baru yang dilaksanakan secara bertahap pada satuan pendidikan mulai tahun ajaran baru 2013-2014. Setelah 1 tahun berjalan serta bertahap, kurikulum baru dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan pendidikan mulai tahun pelajaran 2014-2015. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dengan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia. Dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan sebuah observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun proyek atau objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ini lebih menekankan kepada 3 aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia atau afektif, berketerampilan atau psikomotorik, dan berpengetahuan atau kognitif yang berkesinambungan. Poin yang kedua yaitu konsep pelaksanaan kurikulum 2013. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membagi pembahasan menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan pembahasan konsep dan tahap pembahasan implementasi. Berikut adalah uraiannya. Yang pertama yaitu secara konsep. Secara umum, konsep dasar kurikulum 2013 adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 ini disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada kekuasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Perubahan kebijakan 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pada standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, standar proses, dan standar penilaian. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh Mbak Sekar Yudhya Palupi pada pembahasan sebelumnya mengenai implementasi atau pelaksanaan kurikulum 2013. Seperti kita tahu bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 itu dilaksanakan secara bertahap, mulai dari sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama hingga ke sekolah dasar. Ada beberapa proses yang mengiringi pelaksanaan atau implementasi dari kurikulum 2013 itu sendiri. Yang pertama adalah pengadaan buku. Mengapa pengadaan buku ini dilaksanakan pertama kali? Karena buku sebagai salah satu sumber belajar utama yang digunakan sebagai pedoman bagi guru dan juga acuan pembelajaran bagi peserta didik. Yang kedua adalah pelatihan guru. Jadi pelatihan guru di sini berfungsi untuk melatih keterampilan guru dalam mengajar peserta didik dan juga memberikan kesadaran atau penanaman kepada guru supaya mengubah pola pembelajaran dari pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang lebih interaktif.
Yang ketiga adalah pendampingan guru. Setelah guru dilatih dan diberi pengertian mengenai implementasi dari kurikulum 2013 ini, guru juga perlu didampingi dalam perkembangannya. Supaya apa? Supaya implementasi dari kurikulum 2013 ini menjadi lebih maksimal. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini, guru bukan lagi memegang peranan penting, namun juga peserta didik memegang peranan penting dalam pembelajaran. Sebagaimana kita tahu bahwa pada kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2006 yang kita sebut sebagai KTSP, siswa atau peserta didik itu hanya mendengar, hanya mengamati, hanya menerima apa yang diberikan oleh guru tanpa mereka tahu apa yang mereka pelajari. Jadi kemampuan mereka hanya berbatas pada menghitung, membaca, dan juga menghafal. Selanjutnya pada kurikulum 2013 ini, peserta didik dianjurkan untuk mencari sendiri materi apa yang akan dipelajari, materi apa yang ingin mereka butuhkan, dan itu akan diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, tentunya dengan beberapa contoh yang memang dekat atau relate dengan kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah monitoring atau evaluasi. Monitoring atau evaluasi ini berfungsi untuk mencari kelemahan dan juga kelebihan dari pelaksanaan atau implementasi kurikulum 2013 ini. Monitoring atau evaluasi ini harus dilaksanakan secara berkala supaya pelaksanaan atau implementasi dari kurikulum 2013 ini semakin meningkat dan semakin baik dari tahun ke tahun. Seperti disampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya pada kurikulum 2013 ini mengalami banyak sekali perubahan pola pembelajaran, tentunya guru dan juga peserta didik mengalami beberapa perubahan dalam berbagi peran. Salah satu peran yang disoroti di sini adalah peran dari guru itu sendiri, di mana yang dulu menjadi tokoh atau peran utama dalam pembelajaran, sekarang guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran saja. Namun ada 4 tugas pokok guru yang dilaksanakan dalam kurikulum 2013 ini. Yang pertama adalah merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Supaya apa? Hal ini menyebabkan peserta didik lebih paham atau lebih ringkas dalam memahami materi seperti penyusunan tema atau pembelajaran yang diringkas dalam tematik seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengorganisasikan pembelajaran dalam implementasi atau pelaksanaan kurikulum 2013. Selanjutnya adalah memilih dan menentukan pendekatan serta model pembelajaran. Jadi banyak sekali pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, seperti pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang kedua, bermain peran, pendekatan partisipatif, dan belajar tuntas atau mastery learning. Nah, selain itu juga ada pendekatan yang bersifat konstruktivisme atau constructivism teaching and learning. Hal ini bertujuan supaya pengetahuan dari peserta didik itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Karena apa? Karena mereka mencari pengetahuan berdasarkan keinginannya atau berdasarkan pengalamannya sendiri. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini tentunya bisa menjadi keuntungan dan juga membawa beban tersendiri bagi seorang guru, bagaimana mengadaptasi suatu budaya baru terhadap pembelajaran, terutama bagi mereka yang dulu sudah pernah merasakan kurikulum 2006 atau KTSP. Tentunya peralihan itu sangat berat, namun dapat kita amati sekarang bahwa apa yang dilakukan oleh guru, usaha untuk mengalihkan budaya belajar itu sekarang sudah berhasil. Baik, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai isi dokumen kurikulum 2013. Jadi dokumen kurikulum itu merupakan dokumen tertulis yang berisikan ide kurikulum, standar kompetensi dan kompetensi dasar, tujuan, konten, proses, dan juga asesmen dari hasil belajar itu sendiri. Dari dokumen kurikulum 2013 itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah dokumen 1 kurikulum 2013. Dokumen 1 kurikulum 2013 ini berisi tentang acuan pengembangan kurikulum. Kemudian di dalamnya memuat latar belakang, tujuan, prinsip, tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan. Nah, biasanya dokumen 1 ini disusun langsung oleh pihak sekolah yang berkaitan.
Dokumen yang kedua berisi tentang silabus. Silabus ini merupakan suatu rancangan pembelajaran yang memuat beberapa mata pelajaran sekaligus yang diperuntukkan untuk suatu tingkat satuan pendidikan dan juga dialokasikan per kelas. Dokumen ketiga selanjutnya adalah dokumen yang berisi tentang prota atau program tahunan dan juga promes atau program semester. Program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang telah sesuai dan dirumuskan dengan kurikulum 2013. Sedangkan promes adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester atau selama 6 bulan. Dan selama periode ini diharapkan para peserta didik menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, pada dokumen 4, kurikulum 2013 berisi mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi RPP ini merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran yang mencapai 1 atau lebih dari kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan. Nah, yang terakhir, dokumen yang terakhir ini adalah dokumen 5 kurikulum 2013 yang berisi sekumpulan berkas yang harus dimiliki oleh guru agar guru itu dapat mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum 2013 dengan baik. Jadi, dokumen ini disebut dengan buku kerja guru. Untuk poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbandingan kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum 2013. Nah, perbedaan atau perbandingan antara kurikulum 2006 dan juga kurikulum 2013 itu ada beberapa aspek, di antaranya yaitu aspek kompetensi, kemudian penjurusan, mata pelajaran, proses pembelajaran, penilaian, dan juga ekstrakurikuler. Nah, hari ini kita akan membahas secara rinci perbandingan antara kurikulum 2006 dan juga kurikulum 2013. Pembahasan yang pertama adalah perbandingan dalam aspek kompetensi. Dalam kurikulum 2006, standar isi itu ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Nah, setelah itu barulah ditentukan SKL standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Sedangkan pada kurikulum 2013, SKL itu ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu barulah ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan pada Permendikbud nomor 67 sampai 70 tahun 2013. Dan yang kedua, pada kurikulum 2006, kompetensi siswa SMA itu berbeda dengan kompetensi siswa SMK. Sedangkan pada kurikulum 2013, kompetensi siswa SMK itu sama saja dengan kompetensi siswa SMA. Nah, kemudian kita akan membahas aspek yang kedua yaitu penjurusan. Nah, pada kurikulum 2006, siswa SMA itu bisa memilih jurusan sejak kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA. Sedangkan pada kurikulum 2013 itu siswa SMA tidak ada penjurusan. Kemudian yang kedua, penjurusan pada siswa SMK itu dilakukan secara detail pada kurikulum 2006. Sedangkan pada kurikulum 2013, penjurusan siswa SMK itu dilakukan tidak terlalu detail. Dan untuk aspek yang selanjutnya adalah aspek mata pelajaran. Pada kurikulum 2006, mata pelajaran tertentu itu mendukung kompetensi tertentu pula. Sedangkan pada kurikulum 2013, tiap mata pelajaran itu mendukung semua kompetensi. Kemudian yang kedua, setiap mata pelajaran itu dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula pada kurikulum 2006. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013, mata pelajaran itu dirancang terkait satu dengan yang lainnya dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Kemudian yang ketiga, pada kurikulum 2006, pendekatan mata pelajaran itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran yang diajarkan itu dengan pendekatan yang sama, yaitu saintifik. Kemudian yang keempat, pada jenjang SD, bahasa Indonesia itu sejajar dengan mapel lain.
dalam kurikulum 2006. Sedangkan dalam kurikulum 2013 pada jenjang SD, bahasa Indonesia itu sebagai penghela mapel lain atau sikap keterampilan berbahasa. Kemudian yang kelima, pada kurikulum 2006, siswa SMK dan SMA itu tanpa kesamaan kompetensi. Sedangkan pada kurikulum 2013, SMA dan SMK itu memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian selanjutnya ada aspek proses pembelajaran. Pada kurikulum 2006, skema tematik itu diterapkan pada kelas 1 sampai kelas 3 pada jenjang SD. Sedangkan pada kurikulum 2013, skema tematik pada SD itu diterapkan pada kelas 1 hingga 6. Nah, kemudian aspek yang selanjutnya adalah penilaian. Pada kurikulum 2006, proses penilaian itu lebih dominan kepada aspek pengetahuan saja. Sedangkan pada kurikulum 2013, penilaian itu dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan berdasarkan proses dan juga hasil. Kemudian aspek yang terakhir yaitu ekstrakurikuler. Nah, pada kurikulum 2006, pramuka itu tidak menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib. Sedangkan pada kurikulum 2013, pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib. Untuk yang terakhir, kita akan membahas mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari kurikulum 2013. Nah, kelebihan dan juga kekurangan kurikulum 2013 ini ada banyak sekali. Untuk yang kelebihan kurikulum 2013, yang pertama itu adalah peserta didik dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua, standar penilaian berbasis pada 3 kompetensi, yaitu kognitif, kemudian ada afektif, dan juga psikomotorik. Kemudian yang ketiga, terdapat pengembangan karakter budi pekerti yang diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Kemudian yang keempat, kompetensi dalam pembelajaran itu bersifat holistik dan juga menyeluruh. Kemudian yang kelima, kompetensi yang diajarkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keenam, kurikulum 2013 itu tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam tingkat lokal hingga nasional. Yang ketujuh, penyampaian materi itu dilakukan secara berkala seperti materi inti, materi remedial, dan juga materi pengayaan. 8. Kurikulum 2013 itu tidak memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci karena pemerintah itu menyiapkan semua komponen kurikulum, bahkan buku teks dan pedoman pembahasan sudah tersedia. Kemudian yang ke-9, pembelajaran itu memiliki banyak model termasuk model pembelajaran inquiry dan juga model pembelajaran kontekstual. Kemudian yang ke-10, kurikulum 2013 itu dapat membantu guru meningkatkan kompetensi profesi, pedagogi sosial, dan juga personal. Yang terakhir, kurikulum 2013 dokumennya itu disiapkan lengkap sehingga memicu dan memacu guru untuk membaca dan juga menerapkan budaya literasi dan membuat guru memiliki keterampilan untuk membuat RPP dan juga menerapkan pendekatan saintifik secara benar. Nah, selain itu, kurikulum 2013 itu juga memiliki kekurangan, diantaranya yang pertama, terjadi kesalahpahaman akan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian yang kedua, konsep pendekatan saintifik itu masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan. Kemudian yang ketiga, keterampilan merancang RPP dan penilaian itu belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Yang keempat, tugas menganalisis SKL, KI, KD, buku siswa, dan buku guru itu belum sepenuhnya dikerjakan oleh guru. Kemudian yang kelima, guru tidak dilibatkan langsung dalam pengembangan kurikulum 2013. Kemudian selanjutnya, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan juga hasil dari kurikulum 2013. Kemudian selanjutnya, kurikulum 2013 itu ditetapkan tanpa ada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP atau kurikulum 2006. Selanjutnya,
mengintegrasikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu mata pelajaran tersebut itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya, penyusunan materi ajar itu belum runtut sesuai tahap berpikir siswa. Guru harus memilih dan menentukan materi esensial, mengingatkan materi yang harus dikuasai siswa cukup banyak. Kemudian, beban pembelajaran terlalu berat sehingga pembelajaran yang dilakukan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang terakhir, konten kurikulum itu masih terlalu padat dan memiliki tingkat kesukaran yang melampaui pemahaman peserta didik. Nah, itu tadi adalah presentasi video penjelasan dari kelompok kami. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker jika bepergian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.